Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 30 Juli 2020, bersama Pastor Anton Pabendon dan Pastor Anton Mikael. Kedua imam kita ini sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta, seminari tinggi milik Keuskupan Agung Makassar yang mempersiapkan calon-calon imam untuk berkarya di Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 30 Juli, pada pekan biasa yang ke-17. Hari ini saya, Pastor Anton Mikael, akan ditemani oleh Pastor Anton Pabendon untuk membagikan inspirasi Sabda Allah hari ini. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk berkat-Mu hingga hari ini. Kami akan merenungkan dan mendengarkan Sabda-Mu. Hadirlah bersama kami, semoga inspirasi Sabda-Mu hari ini menjiwai seluruh perjalanan hidup kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Matius pasal 13 ayat 47 sampai dengan 53. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, "Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan tentang hal kerajaan surga dalam Injil Matius yang dibacakan oleh Pastor Anton Pabendon tadi. Pastor, mungkin kita perlu berdialog, Pastor, ya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan kerajaan surga dalam Injil yang sering kita dengarkan ini? 2 minggu terakhir ini kita berbicara tentang kerajaan surga. Ya, baik. 2 pekan terakhir ini Yesus selalu mengajar tentang hal kerajaan surga. Setidaknya dalam Injil Matius kita menemukan 6 perumpamaan tentang hal kerajaan surga yang dibacakan pada 2 minggu terakhir ini. Yang pertama itu gandum dan ilalang. Kerajaan surga itu seperti biji sesawi yang tumbuh, seperti ragi, kemudian seperti harta yang terpendam, seperti mutiara yang indah, dan yang kita dengarkan pada hari ini seperti pukat yang dilabuhkan ke laut. Jadi saudara-saudara yang terkasih, paling tidak ada 6 perumpamaan tentang kerajaan surga yang kita lihat dalam Injil Matius. Kira-kira, Pastor, apa bedanya antara perumpamaan hari ini tentang pukat dengan kerajaan surga yang lain yang diumpamakan dengan hal-hal yang lain tadi yang Pastor sebutkan? Yang menarik dalam bacaan yang kita dengarkan dalam Injil Matius, yang Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seperti gandum dan sebagainya, itu dalam perumpamaan Yesus selalu menggunakan hal-hal sederhana supaya para pendengar, para murid itu bisa memahami apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Seperti juga yang kita dengarkan pada hari ini.
karena pendengarnya itu kebanyakan para nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan tentang jala atau pukat yang dilabuhkan ke laut untuk menangkap ikan dari berbagai jenis ikan. Nah, hal itu menggambarkan bahwa hal kerajaan surga itu menjangkau seluruh umat manusia, dari segala lapisan, dari segala golongan, menjangkau seluruh umat manusia. Ya. Jadi perumpamaan tentang pukat itu dimaksudkan bahwa kerajaan surga itu menjangkau semua orang. Lalu pastor dikatakan juga bahwa ketika pukat itu ditarik, ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak baik. Yang baik kemudian dikumpulkan, yang tidak baik kemudian dibuang. Nah, mungkin pasti pesannya pastor bahwa bagaimana kita menjadi ikan yang baik. Dan semua saya juga pasti saudara-saudara yang menonton ini juga mau menjadi ikan yang baik. Kira-kira pastor, kita harus membuat diri kita seperti apa? Atau pesan apa yang harus kita buat supaya bisa menjadi ikan yang baik dan dijangkau oleh jala itu? Ya. Memang gambaran akhir zaman tadi yang dijelaskan dalam perumpamaan akan ada pemisahan antara yang baik dan yang buruk. Maka tentu saja seperti pertanyaan Yesus pada para murid tadi, mengertikah kamu akan semuanya itu? Lalu para murid menjawab, ya kami mengerti. Apa artinya? Pemahaman atau pengertian itu harus ada konsekuensinya kepada hidup kita. Kita harus berusaha memperbaiki diri kita, membentuk diri kita, mengubah perbendaharaan dalam diri kita itu menjadi lebih baik. Supaya pada akhir zaman, pada saat ada pemisahan, lalu kita digolongkan menjadi ikan yang baik. Supaya kita masuk dalam kerajaan surga itu. Dengan demikian, cara kita untuk menjadi ikan yang baik yang dijangkau adalah bagaimana kita memahami sabda Tuhan dengan cara mengeluarkan perbendaharaan dalam diri kita yang baik dan yang buruk, atau yang lama dan baru, mungkin supaya kita mengisinya dengan hal-hal yang baru ya, hal-hal yang baik, hal-hal yang mungkin ajaran gereja, tindakan-tindakan baik, atau mengisi hal-hal diri kita dengan kebajikan-kebajikan yang nampak dalam cara hidup yang lebih baik ya. Dan demikian itu yang menjadikan kita orang-orang pilihan Tuhan ya. Terima kasih pastor untuk inspirasi sabda yang hari ini, dan semoga saudara-saudara yang terkasih, saya dan Anda mau mengubah diri menjadi lebih baik supaya saatnya nanti ketika kerajaan surga itu datang, kita pun digolongkan dalam ikan-ikan yang baik. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk sabdamu hari ini. Semoga kami senantiasa mengisi diri kami dengan hal-hal yang baik, menunjukkan kebaikan dalam diri kami, sehingga saatnya nanti ketika Engkau datang, Engkau memasukkan kami dalam golongan orang-orang baik, orang-orang pilihan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dengan setia mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Anton Pabendon dan Pastor Anton Mikael. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Pastor Anton Mikael dan Pastor Anton Pabendon bersama dengan rekan-rekan imam, para frater, dan para karyawan-karyawati di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta.